Shalom, selamat malam Bapak Ibu saudara kasih Tuhan. Hari ini Selasa 1 Agustus 2023. Mari kita persiapkan untuk kita mendengar pesan gembala pada sore malam hari ini. Mari kita awali di dalam doa. Segala puji hormat syukur kami naikkan kehadirat-Mu ya Bapa yang kami sembah, kami agungkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur atas penyertaan dan pimpinan-Mu sepanjang hari, dan tiba saatnya kami mau meluangkan waktu kami mau belajar sebagian kebenaran firman-Mu. Bapa, taruh perkataan dalam mulut bibir hamba-Mu, biar apa yang hamba-Mu sampaikan itulah kebenaran dari Engkau yang akan menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, ada banyak hal yang harus diperhatikan bagi Bapak Ibu saudara dan saya sebagai orang percaya, ya. Tetapi satu hal yang penting, ya, yang ini cukup, ya, yang harus dianggap penting bagi Bapak Ibu saudara dan saya, ya, khususnya ketika kita mau semakin mendekatkan diri pada Tuhan, ya. Kita mau berjuang bagaimana kita menjadi orang-orang yang rohani. Kita mau berjuang bagaimana kita makin peka untuk mendengar suara Tuhan. Ya, itu yang penting. Itu yang penting. Karena kita menyaksikan banyak hal yang terjadi dalam hidup kita, orang percaya yang seringkali mereka dipandang sebagai orang-orang yang cukup dewasa rohani. Mereka adalah orang-orang yang sudah menjadi orang percaya puluhan tahun, tetapi seringkali kita masih bisa error, ya, kita masih bisa melakukan tindakan yang itu tidak pernah kita bayangkan, ya. Jadi kita melakukan satu tindakan yang itu seringkali di luar kontrol kita, ya. Dan ini tidak boleh berulang-ulang terjadi, ya. Memang kita tidak mungkin tidak melakukan kesalahan, tapi kita harus tahu kapan kita harus tidak boleh melakukan kesalahan, ya. Jadi artinya apa? Kita harus benar-benar bisa mengendalikan diri kita. Nah, salah satu hal yang penting untuk bagaimana kita menghindari kesalahan-kesalahan yang seringkali berulang, itu salah satunya adalah kita makin mendekatkan diri pada Tuhan. Ya, dari dalam segala hal kita selalu seperti ada kontak, ya, ada connect berhubungan dengan Tuhan. Maka saya tidak heran, ya, kita tidak heran kalau di dalam 1 Tesalonika pasal 5, ya, 1 Tesalonika pasal 5 ayat yang ke-17, ya, ini salah satu ayat, ya, dalam Alkitab yang paling singkat, yang dikatakan tetaplah berdoa, ya, tetaplah berdoa. Nah, kalau dikatakan tetaplah berdoa itu seolah-olah kita diarahkan untuk tidak ada jeda untuk kita tidak berdoa, ya. Kalau dikatakan tetaplah berdoa, kan konotasinya seperti kita harus selalu berdoa, padahal ini kan tidak mungkin, ya. Kita kan ada kesibukan, ada aktivitas yang itu tidak bisa kita hindarkan, ya. Nah, sementara ada orang-orang yang menganggap bahwa berdoa itu sesuatu yang sekunder, bukan sesuatu yang penting. Padahal yang pernah saya katakan bahwa berdoa itu adalah nafas kekuatan bagi orang percaya. Ya, itu kekuatan bagi Bapak Ibu saudara dan saya berdoa. Ya, memang Bapak Ibu saudara, memang di dalam setiap kita menaikkan doa itu, yang oleh kebanyakan orang bahwa doa itu diasumsikan sebagai suatu permintaan kita pada Tuhan. Ya, memang itu tidak salah, ya, tidak salah secara mutlak, tidak salah. Tetapi kalau hanya diartikan sebagai permintaan, jadi seolah-olah kita seperti orang yang tidak tahu diri. Ya, jadi kalau kita mau minta kepada Tuhan, kita berdoa. Nanti kalau kita tidak perlu apa-apa, ya, misalnya kita kecukupan segalanya,
semuanya running well, ya tidak ada masalah dalam hidup ini, terus kita nggak berdoa. Ya. Jadi kalau kita mengartikan bahwa doa itu satu permintaan, nanti ada kalanya orang percaya dalam kondisi tertentu mereka tidak berdoa. Nah ini yang salah. Padahal ayat ini mengatakan tetaplah berdoa. Nah kita mesti merenungkan tetaplah berapa menit, ya berapa jam dalam sehari idealnya kita berdoa. Ya tentu orang akan merenungkan hal ini. Jadi idealnya doa itu berapa menit ya? Apakah cukup 5 menit, 15 menit, ya 1 jam, 2 jam? Ya. Tetapi ayat ini jelas mengatakan tetaplah berdoa. Jadi begini Bapak Ibu Saudara, kalau doa kita artikan ya hanya kita pahami sebagai suatu permintaan, itu nanti kita bisa salah. Tetapi kalau doa itu kita pahami tidak hanya sebagai keinginan kita, kerinduan kita yang kita utarakan pada Tuhan, permintaan kita yang kita sampaikan pada Tuhan, itu memang tidak salah, tidak mutlak salah. Tetapi yang lebih penting dari itu, doa itu adalah komunikasi, interaksi kita dengan Tuhan. Itu yang lebih tepat. Ya. Itu yang lebih tepat. Jadi kita selalu komunikasi, selalu interaksi dengan Tuhan. Itu yang lebih tepat. Jadi kalau misalnya doa dipahami sebagai saat dimana kita berinteraksi dengan Tuhan, maka kita bisa memahami tetaplah berdoa. Artinya apa? Dalam segala keadaan, dimanapun dan kapanpun kita selalu berinteraksi dengan Tuhan. Nah ini menjadi tepat pemahamannya. Ya, jadi kalau doa itu dipahami sebagai interaksi kita pada Tuhan, ya interaksi itu bentuknya macam-macam. Ya bisa itu dalam bentuk misalnya keluhan-keluhan kita sampaikan kepada Tuhan, bisa itu ucapan syukur, bisa itu permohonan, bisa itu mohon petunjuk, ya bisa. Jadi intinya doa itu interaksi orang percaya dengan Tuhan. Maka ayat ini tepat, tetaplah berdoa. Artinya apa? Tetaplah kita berinteraksi, ya tetaplah kita menghadirkan Tuhan di dalam hidup kita. Nah ini lebih tepat, ya. Maka di dalam 1 Korintus pasal 15, 1 Korintus 15 ayat 58 dikatakan, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Ya, kalimat yang mengatakan dalam persekutuan dengan Tuhan, ya, dalam persekutuan dengan Tuhan ini bisa diartikan apa? Selalu seperti dikatakan tetaplah berdoa, selalu ya ada dalam persekutuan dengan Tuhan. Jadi katakan jerih payah kita tidak sia-sia, ya tidak sia-sia. Ya, jadi memang doa itu persekutuan orang percaya dengan Tuhan, interaksi orang percaya dengan Tuhan. Ini kan berbicara tentang orang-orang yang sedang menghadapi masalah, sedang menghadapi tantangan, ya. Dan Bapak Ibu Saudara dan saya sebagai orang percaya tidak mungkin kita tidak pernah dibawa Tuhan masuk dalam pencobaan. Pasti saat kita punya masalah hidup, kita punya persoalan, ya baik itu persoalan pribadi kita, persoalan dalam rumah tangga kita, persoalan dalam kantor di mana kita bekerja, ya bahkan bisa terjadi persoalan dalam gereja di mana kita melayani. Ya. Nah ayat ini katakan, ya kalau kita selalu bersekutu dengan Tuhan, maka tidak sia-sia, ya. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah. Artinya kuatlah, jangan bimbang, ya. Dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, dalam setiap aktivitas rohani yang kita kerjakan.
Ya, kita selalu giat, jangan kendor. Ya, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Ya, jadi ini mengatakan bahwa kalau kamu selalu membangun intimasi dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Ya, memang saya harus mengatakan bahwa tidak semua doa kita dijawab, itu iya. Ya, tidak semua doa kita dijawab, itu iya. Tetapi sebagai orang yang dewasa rohani, yang kita sudah cukup lama berjalan bersama Tuhan, ya, kita harus tahu, bisa memahami kenapa pergumulanku ini belum juga dijawab oleh Tuhan. Ya, jadi jangan seperti anak kecil yang merengek minta sesuatu, kalau nggak dibeliin nangis, ya, kalau nggak diturutin permintaannya gulung-gulung di tanah. Kita bukan seperti itu. Kita harus menjadi orang yang dewasa. Kapan kita minta dan apa yang kita minta, lah itu yang harus kita persoalkan. Ya, bahkan di dalam ayat lain dikatakan bahwa permintaan kita, permohonan kita itu akan diluluskan oleh Tuhan kalau itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya. Kalau itu sesuai dengan kehendak Tuhan, sesuai dengan yang diinginkan Tuhan. Tapi kalau yang kita minta itu tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, kita jangan berharap bahwa itu akan diluluskan. Ya. Kita jangan membayangkan itu akan diluluskan, karena Tuhan bisa menganggap bahwa ini bahaya kalau diluluskan. Ya. Maka saya merenungkan kebenaran ini, ya, kalau di dalam 1 Tesalonika pasal 5 mulai ayat 12 sampai ayat 22 itu kan dikatakan itu nasihat-nasihat. Ya, nasihat-nasihat itu pasti pesan-pesan penting yang harus diperhatikan oleh orang percaya. Ya, ini suratnya ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Ya, nasihat-nasihat itu banyak. Ya, ayat di atasnya katakan bersukacitalah senantiasa. Ayat di bawahnya mengatakan mengucap syukurlah dalam segala hal. Di bawahnya lagi katakan janganlah padamkan roh. Ya, dan selanjutnya ini memang pesan-pesan yang atau nasihat-nasihat yang penting, yang Paulus anggap penting untuk disampaikan pada jemaat di Tesalonika. Ya, dan Bapak Ibu Saudara harus juga menganggap bahwa ini hal yang penting. Karena tetaplah berdoa itu menunjukkan bahwa kita diarahkan untuk kita tidak boleh, ya, kita tidak boleh renggang, ya, kita tidak boleh putus persekutuan kita dengan Tuhan, ya, dalam keadaan apapun. Tentu ini bukan berarti kita duduk 2 jam, 3 jam mengurung diri di kamar. Tentu bukan seperti itu, ya, karena kita juga punya tanggung jawab, punya aktivitas, punya tugas yang harus kita lakukan. Ya. Jadi tetaplah berdoa itu mengarahkan bagaimana Bapak Ibu Saudara dan saya itu, ya, selalu ada di hadirat Tuhan. Ya. Jadi kita menganggap bahwa kita membuat diri kita itu selalu ada di hadirat Tuhan. Ya, dalam kesibukan kita bekerja, dalam kesibukan yang kita membangun relasi dengan banyak orang, di dalam benak dan pikiran kita itu bahwa Tuhan hadir. Ya, jadi kita menghadirkan Tuhan dalam setiap kesibukan kita. Ya, kalau ini bisa kita wujudkan. Ya, memang idealnya seperti itu. Kalau ini bisa kita wujudkan, nescaya orang akan kecil kemungkinan untuk dia berbuat dosa. Ya, jadi ketika kita dagang di pasar, ya, sambil menjual melayani pembeli, ya, melayani konsumen, ya, kita berinteraksi dengan supplier kita, kita selalu bahwa aku menghadirkan Tuhan dalam aktivitasku ini, aku tetap ada di hadirat Tuhan. Nah, kalau ini kita resapi, itu kita menjiwai hal ini, kita tidak mungkin
mudah melakukan perbuatan dosa. Kita tidak mungkin mudah bersalah, tidak mungkin, ya. Karena kita masih menghormati hadirat Tuhan itu. Tisu. Ya. Itu Bapak Ibu Saudara. Ya, jadi kalau tetaplah berdoa itu kita pegang, kita pahami dengan benar, ya, kita akan diarahkan ke sana. Ya, kita akan diarahkan ke sana. Ya, lah ini Bapak Ibu Saudara, untuk orang bisa masuk, ya, untuk orang masuk dalam fase ini itu tidak mudah. Itu tidak mudah. Kebanyakan kita menganggap bahwa doa itu hanya temporer, ya, mau tidur, mau makan, mau berangkat kerja, ya, nanti di tengah-tengah kesibukan, udah itu aja, ya. Jadi sepertinya doa yang dinaikkan itu tidak berkelanjutan, hanya putus di situ aja. Mau tidur udah selesai tidur, oke, setelah tidur kita nggak berinteraksi, nanti bangun tidur berdoa, oke, mau berangkat kerja berdoa, habis itu di kantor, ya, karena kita udah merasa berdoa ya sudah cukup. Tetapi kalau pemahaman kita tentang berdoa itu seperti yang dikatakan Paulus dalam 1 Tesalonika 5 ayat 17, tetaplah berdoa, artinya tetaplah ada dalam persekutuan dengan Tuhan. Ya. Kalau itu yang memang itu dikehendaki Paulus dan kita bisa menangkap kebenaran ini, kita tentu menganggap bahwa doa itu tidak hanya sekedar kita duduk, ya, mengucapkan kata-kata, ya, secukupnya, terus kita sepertinya lepas, ya, tidak hanya seperti itu. Tetapi lebih dari itu kita menghayati bahwa aku harus selalu dalam persekutuan dengan Tuhan. Aku harus selalu hidup dalam hadirat Tuhan. Nah, itu yang penting. Ya, maka kalau pemahaman kita seperti itu, kita bisa mengerti mengapa Paulus mengatakan tetaplah berdoa. Ya, karena kalau kita memahami kalimat tetaplah berdoa itu hanya sekedar ketika kita duduk, ya, dia mengucapkan kalimat, ya, terus itu nanti tidak berapa lama selesai, ya, dan di luar itu, ya, di luar itu kita bisa hidup sekehendak kita, ya, karena kita merasa berdoa, terus nanti kita hidup di luar itu seperti tanpa kekang, tanpa kendali. Nah, ini yang seringkali terjadi dalam hidup orang, kebanyakan orang percaya. Ya, kalau kita lihat di gereja, ya, khususnya karismatik, ya, itu kan sampai di gereja itu kalau leader, ya, bisa menghadirkan, ya, suasananya begitu, ya, yang begitu sadu, ya, dia seperti mengundang hadirat Tuhan dalam ibadah itu kan seringkali orang bisa seperti histeris nangis gitu, ya, berdoa, ya, dia sering terbawa suasana itu. Tetapi ketika ibadah selesai dan keluar dari gereja, apakah perasaan seperti saat di gereja itu dibawa dia sampai nanti ke rumah dan besoknya lagi dan besoknya lagi, apakah dibawa? Ya, kan seringkali tidak. Hanya di dalam gereja mereka menampakkan satu sikap yang seolah-olah benar-benar mendapat lawatan Tuhan, ya, sehingga bisa menangis, ya, bisa, ya, nanti berbahasa roh, ya, bisa orang bisa sangat terkesima, ya, orang lihat begitu rohani yang ada itu. Tetapi di luar itu, setelah selesai ibadah itu dan hari-hari berikutnya, apakah dia bisa menghadirkan suasana seperti saat di gereja itu? Nah, ini yang menjadi pergumulan kita, ya. Makanya kalau kita memiliki pemahaman bahwa berdoa itu adalah persekutuan dengan Tuhan, ya, yang artinya kita selalu seperti, ya, kita membayangkan bahwa kita hidup ada di hadirat Tuhan, maka inilah yang nanti akan mencegah kita untuk melakukan kesalahan, ya.
Pasti ketika kita mau punya keinginan, ya, punya emosi, ya, kita terprovokasi, terpancing untuk emosi, tapi karena kita sadar bahwa oh, aku hidup dalam hadirat Tuhan, kita nggak mungkin bisa marah meledak-ledak, nggak mungkin, ya, karena kita sadar bahwa aku hidup dalam hadirat Tuhan, ya. Apalagi kalau dia bekerja di bagian yang berhubungan dengan uang, ya, yang selalu ada kesempatan untuk bertindak berlaku curang. Wah, itu membahayakan, lebih membahayakan lagi, ya. Tetapi kalau kita bisa menghadirkan Tuhan dalam hidup kita, dan kita merasa bahwa aku hidup dalam hadirat Tuhan, maka itu tidak akan kita lakukan, ya. Karena kita merasa bahwa aku ini hidup di hadirat Tuhan, aku ini seperti diawasi oleh mata Tuhan, ya. Inilah Bapak Ibu Saudara, ini adalah puncak, ya, inilah puncak, ya, pencapaian tertinggi dari orang-orang yang tekun dalam berdoa, ya. Jadi orang-orang yang terus tekun dalam berdoa, itu puncak prestasi tertingginya di dalam hidup orang itu apa? Dia selalu merasa bahwa dia hidup di hadirat Tuhan, ya. Ini yang seperti Paulus katakan, tetaplah berdoa, tetaplah ada dalam persekutuan dengan Tuhan. Dan inilah kehidupan orang percaya yang ideal, yang mestinya bisa kita wujudkan, ya. Tetapi sekali lagi, ini tidak mudah, ya. Saya sendiri juga belum bisa benar-benar bisa menghadirkan Tuhan dalam hidup saya secara nyata, ya, sepanjang hari. Itu harus terus kita perjuangkan. Tetapi paling tidak Bapak Ibu Saudara dan saya memiliki pemahaman yang benar tentang kebenaran yang mengatakan tetaplah berdoa. Kita punya pemahaman, ya. Itu bukan hanya berbicara berapa lama kita berdoa, berapa kali kita berdoa dalam sehari, bukan hanya itu, tetapi ini berbicara, ya, berbicara tentang bagaimana kita selalu merasa hidup di dalam hadirat Tuhan, atau dengan kata lain, kita selalu menghadirkan Tuhan dalam hidup kita, ya. Dalam hidup kita selalu menghadirkan Tuhan, ya. Jadi baik kita dalam keadaan yang begitu happy, ya, baik kita dalam keadaan yang begitu menyenangkan di bawah Tuhan, untuk masuk dalam hidup yang makin baik, ya. Kita, orang lain menganggap bahwa hidup kita makin diberkati secara jasmani, rumah tangga kita semakin mapan, ya. Orang lain melihat seperti itu, tetapi kita harus tetap merasa bahwa saya harus selalu menghadirkan Tuhan dalam hidup saya, ya. Saya tidak mau persekutuanku dengan Tuhan itu diganggu, ya, diganggu oleh hal-hal yang tidak penting, ya. Maka yang sering saya katakan, yang berkali-kali saya suarakan, bahwa Bapak Ibu Saudara tidak boleh punya rasa benci, dendam, sakit hati, ingin membalas tindakan orang lain terhadap kita. Itu sudah disingkirkan, ya. Jadi otomatis ketika kita hidup di hadirat Tuhan, ketika kita menghadirkan Tuhan dalam hidup kita, itu otomatis itu akan disingkirkan, karena kita akan diarahkan untuk memiliki pemahaman, wah, ini sudah nggak penting, wah, ini sampah, ya, ini sampah, ini tidak perlu aku pikirkan, ini yang mengganjal, ya, ini yang menghalangi aku bersekutu dengan Tuhan. Jadi akhirnya orang akan ke sana. Nah, disinilah orang mau mulai berjalan dalam kesucian Tuhan, ya. Dia sudah tidak memikirkan sesuatu yang negatif, ya. Dia tidak terangsang, terprovokasi untuk melakukan tindakan yang tercela, udah tidak terpikirkan. Yang ada di dalam benaknya, ya, dia memiliki kesadaran penuh bahwa aku hidup dalam hadirat Tuhan. Nah, ini tidak bisa setahun, 2 tahun, 3 tahun. Ini harus kita bangun, kita perjuangkan, tentu dengan pemahaman firman Tuhan yang semakin lengkap, ya. Dan Tuhan pasti, Roh Kudus akan menuntun, akan membawa kita
masuk dalam keadaan seperti itu. Ya, kita harus berjuang untuk selalu hidup dalam hadirat Tuhan. Ya, selamat berjuang. Tuhan Yesus memberkati. Bapa di surga, meterangkan firman dalam setiap hati kami dan ajar kami melakukannya. Roh Kudus, berikan kami anak-anak ini kekuatan, berikan kami terus gairah untuk kami senantiasa hidup dalam hadirat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.